Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatih Malika dari IAT 18 akan menjelaskan bentuk aplikasi hermeneutika pada Quran Surat Yusuf ayat 31, 30, dan 94. Yang pertama yaitu penerapan hermeneutika dari Senayan Maher. Menurut Senayan Maher, hermeneutika adalah seni memahami teks. Dalam pandangannya, setiap teks memiliki dua sisi, yaitu sisi eksternal dan internal. Sisi eksternal berkaitan dengan makna gramatikal teks. Adapun sisi internal berhubungan dengan makna psikologis pengarang. Dalam hal ini, hermeneutika sebagai seni memahami mulai berperan, mulai melalui interpretasi psikologis sang penafsir menetapkan dirinya ke dalam dunia batin pengarang. Sampai tahap ia mengerti dan berkata, oh pantas ya begitu, karena kalau aku dalam keadaan seperti itu, pasti aku juga akan berkata atau berbuat hal yang sama. Jadi untuk memahami maksud pengarang, kita naik banding pada pengalaman kita pribadi. Di sini ya dicontohkan yaitu pada Quran Surat Yusuf ayat 31 yang ayatnya berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna wa'atadat lahunna muttaka'an وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلنا حاشا لله هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. Artinya adalah maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundangnyalah perempuan-perempuan itu dan disediakannya tempat duduk bagi mereka, dan kepada masing-masing mereka diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka. Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona kepada keelokan rupanya, dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri. Seraya berkata, Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia. Dalam kaitannya dengan kisah Yusuf, hermeneutika Senayan Maher dapat ditemui pada peristiwa Zulekha yang dicela wanita-wanita Mesir atas perbuatannya. Menurut mereka, Zulekha dianggap telah mempermalukan martabatnya sendiri ketika tergila-gila kepada pembantunya. Uniknya, Zulekha tidak membalas celaan itu. Ia menjawab kunjungan wanita-wanita Mesir saat itu dengan mengadakan perjamuan makan. Sebelum jamuan dimulai, semua tamu wanita diberikan pisau satu persatu. Saat mereka memegang pisau untuk memulai perjamuan, Zulekha meminta Yusuf untuk menampakkan diri di hadapan para tamu. Dan apa yang terjadi? Para tamu wanita mendadak takjub dan terpesona. Mereka mengagumi keindahan Yusuf hingga tanpa disadari mereka memotong jari tangan mereka sendiri. Zulekha tidak ambil pusing dengan celaan wanita Mesir itu. Ia justru mengajak mereka untuk merasakan langsung apa yang dirasakannya. Zulekha ingin memberikan kesempatan pada wanita-wanita Mesir itu untuk naik banding pada pengalaman mereka dengan melihat Yusuf. Hal itu dilakukannya agar mereka dapat memahami apa yang dia rasakan dan lakukan selama ini. Jika pada pandangan pertama saja wanita-wanita Mesir itu sampai melukai tangannya sendiri, apalagi jika mereka bertemu Yusuf setiap hari seperti yang dirasakan Zulekha. Selanjutnya yang kedua yaitu hermeneutika Gadamer. Menurut Gadamer, hermeneutika bukanlah metode untuk memahami, karena tidak ada cara yang baku untuk memahami. Kita hidup di dunia penuh arti. Sejak bangun tidur, kita sudah dihadapkan pada berbagai fenomena yang harus kita pahami. Memahami telah menjadi fitrah dan naluri manusia. Memahami adalah bagian dari eksistensi manusia itu sendiri. Kemampuan memahami itu pula yang akan membuat manusia mampu bertahan hidup di dunia ini. Memahami adalah bagian dari jati diri manusia. Maka bagi Gadamer, hermeneutika itu lebih bersifat ontologis daripada metodologis. Gagasan untuk membawa hermeneutika dari ranah epistemologi ke arah ontologi membawa konsekuensi fundamental, bahwa kebenaran dari suatu pemahaman tidak ditentukan oleh bagaimana cara seseorang memahami atau bagaimana hasil pemahamannya, melainkan dari respon yang ia terima karena pemahamannya itu. Setiap pemahaman membawa konsekuensi bagi orang yang memahaminya. Ketika manusia salah memahami, maka besar kemungkinan ia akan menuai akibat yang sangat merugikan. Hal ini sangat jelas terlihat pada perasaan hati Zulekha kepada Yusuf. Bagi Zulekha,
Yusuf terlalu mengagumkan bagi dirinya, dari paras wajah, perilaku, maupun karismanya, sampai-sampai ia tidak kuasa membendung perasaannya kepada Yusuf. Sekalipun Yusuf hanya seorang pembantu istana, tidak berpangkat dan tidak punya kekayaan, baginya rasa cinta itu nyata adanya, dan mungkin hanya dia yang bisa merasakannya. Sekalipun wanita-wanita Mesir mencela dan mencerca perasaannya itu. Disebutkan dalam Al-Quran, Quran surat Yusuf ayat 30 yang ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala niswatu fil madinati imra'atul aziz turabidu fataha an nafsih qad syaghafaha hubba inna lanaraha fi dhalalin mubin. Yang artinya, dan perempuan-perempuan di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata. Hal serupa juga dialami oleh Yakub. Cinta kasihnya sebagai seorang ayah kepada Yusuf telah membuatnya larut dalam kesedihan yang mendalam, sehingga ia kehilangan penglihatannya karena terlalu banyak menangis. Hal itu berlangsung beberapa tahun, hingga akhirnya aroma baju Yusuf yang dibawa saudara-saudaranya tercium dari jarak yang masih jauh. Begitu dalamnya rasa itu bagi Yakub, kasih sayangnya kepada Yusuf begitu besar dan itu nyata baginya, sekalipun orang di sekitarnya menuduhnya lemah akal. Disebutkan dalam firman Allah, Quran surat Yusuf ayat 94 yang berbunyi, walamma fasalatil iru qala abuhum inni la ajidu riha Yusuf laula an tufannidun. Yang artinya, dan ketika kafilah itu telah keluar dari negeri Mesir, ayah mereka berkata, sesungguhnya aku mencium baju Yusuf. Sekiranya kamu tidak menundukkan lemah akal, tentu kamu membenarkan aku. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa dipahami dan membawa manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.